Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namsari, peserta PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran mata pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 3 MI Muhammadiyah Kupang Karangdowo Klaten dengan tema Qol-Qolah. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Marilah sebelum kita belajar, kita awali dengan berdoa, membaca surat Al-Fatihah, kemudian doa belajar. Silakan dipilih salah satu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Justina, Aisyah, Anindya Nada, Barik, Fadila, Fatia, Gofur, Hafiz, Inaya, Kanaya, Kaila, Lavina Nada, Nabila Ayana Zahra, Nadia Gita Zahra. Baik, selanjutnya untuk pembelajaran hari ini temanya adalah Qol-Qolah. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini adalah memahami hukum bacaan Qol-Qolah. Memahami hukum bacaan Qol-Qolah. Kemudian menghafalkan huruf Qol-Qolah. Selanjutnya mempraktekkan penerapan bacaan Qol-Qolah. Adapun penilaian, nanti kalian akan dinilai pada pembelajaran ini. Yang pertama yang dinilai adalah sikap kalian ketika mengikuti pembelajaran pada materi ini. Kemudian yang kedua, keterampilan. Nanti anak-anak menghafal huruf-huruf Qol-Qolah. Kemudian yang ketiga, pengetahuan. Nanti anak-anak mengerjakan lembar LKPD. Baiklah, untuk penyemangat hari ini, mari silakan berdiri dulu. Kita
duduk. Berdiri di belakang mejanya masing-masing. Ya. Menghadap ke depan. Siap ya. Menghadap ke depan. Depan. Menghadap ke depan. 1, 2, 3. Maju ke depan, maju ke depan. Sambil tersenyum, mundur ke belakang, bertepuk tangan, digulung-gulung, sambil tertawa, melompat, teriak hore. Anak-anak dalam mengikuti pelajaran atau materi ini harus semangat. Mari kita pelajari tentang kol-kolah. Ya. Pernahkah kalian mendengar apa itu kol-kolah? Apa ya kol-kolah itu? Kol-kolah adalah pantulan. Di mana kalian mendengar kata kol-kolah? Ketika mungkin ada di TPA, ketika membaca Al-Quran, itu mungkin kalian sudah pernah mendengar ya dan membacanya. Nah, kemudian huruf kol-kolah. Huruf kol-kolah ada 5. Ada berapa Nana? 5. Yang pertama ba, yang kedua jim, yang ketiga dal, yang keempat ta, dan yang kelima qaf. Untuk mengingatnya disingkat menjadi baju di toko. Kemudian selanjutnya macam-macam kol-kolah. Kol-kolah dibagi menjadi 2, yaitu 1 kol-kolah sugro. Sugro artinya kecil. Kol-kolah sugro yaitu apabila ada huruf kol-kolah yang sukunnya itu asli, dan kebanyakan kol-kolah sugro terjadi di tengah-tengah kata. Contohnya bisa ada lafal yaqta'una. Huruf kol-kolahnya apa itu? Kemudian ada yaqma'una. Apa huruf kol-kolahnya? Dan huruf kol-kolahnya berada di tengah-tengah kalimat. Tadi disebut kol-kolah apa? Kol-kolah sugro. Kemudian kita lanjutkan yang kedua kol-kolah kubro. Kubro artinya besar. Kol-kolah kubro adalah apabila huruf kol-kolah itu sukunnya baru atau tidak asli tetapi dibaca waqaf, dan kebanyakan lafalnya berada di akhir kalimat atau pas ada waqaf atau berhenti. Contohnya ada lafal iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Huruf apanya apa? Kemudian yang kedua ada miwaraihim muhit. Apa huruf kol-kolahnya? Dan huruf ta itu berada di mana? Di akhir kalimat. Baik, tadi anak-anak sudah belajar. Baik, di sini kita akan menampilkan sebuah video
Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya, tadi anak-anak sudah mendengarkan surat apa yang kalian dengarkan tadi? Surat Al-Ahzab. Ya, ayat yang pertama coba kita baca bersama. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Contoh penerapan hukum bacaan qalqalah dalam surat apa tadi? Al-Ahzab. Cukup kita ulangi. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Apa huruf qalqalahnya? Ba. Berada di mana hurufnya? Di akhir kalimat. Sehingga disebut qalqalah apa kalau di akhir kalimat? Qalqalah kubra. Baiklah. Untuk kegiatan berikutnya nanti kalian tugas kelompok. Kelompok nanti dibagi menjadi 3. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti masing-masing diberi lembar kerja dan menempel kartu materi tentang qalqalah yang sudah dipelajari tadi. Akan saya bagi untuk lembar kerjanya. Semua kelompok sudah mendapatkan lembar kerjanya. Silahkan kalian mengerjakan tugas bersama-sama. Bersama-sama dengan kelompoknya masing-masing. Ya, bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian kartunya ditempel di lembar yang sudah disediakan. Ada yang melepas kartunya, ada yang menempel kartunya. Masing-masing bekerjasama dengan kelompoknya dengan baik.
Ya, kelompok dulu, kelompok siap. Silahkan untuk kelompok 2. Qalqalah. Huruf qalqalah ada 5. Ha, jim, dal, ta, qaf. Qalqalah ada 2 macam antara lain. 1 qalqalah kubra, 2 qalqalah sughra. Dari penyampaian temanmu ini, jawabannya bagaimana? Sama atau berbeda? Sama. Baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita lanjutkan untuk kelompok berikutnya. Kelompok 3 siap? Silahkan untuk maju. Qalqalah. Huruf qalqalah ada 5. Ha, jim, dal, ta, qaf. Qalqalah ada 2 macam antara lain. 1 qalqalah kubra, 2 qalqalah sughra. Baik. Apakah sama untuk kelompok 3? Jawabannya? Sama. Ya, silakan kembali ke tempatnya, beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompok yang terakhir, silakan kelompok 1 untuk maju menyampaikan materi yang sudah kalian kerjakan. Ya, silakan. Qalqalah. Huruf qalqalah ada 5. Ha, jim, dal, ta, qaf. Qalqalah macam-macam antara lain. 1 qalqalah kubra, 2 qalqalah sughra. Apakah sama dengan lembar kalian? Sama. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya. Tadi anak-anak sudah mengerjakan tugas kelompok tentang apa ya? Qalqalah. Huruf qalqalah ada berapa? Ada 5. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Kemudian qalqalah dibagi menjadi 2 macam. 1 qalqalah kubra, 2 qalqalah Sughra. untuk lembar tugasnya dikumpulkan dulu, dikumpulkan. Nah, ini adalah hasil dari tugas kelompok yang sudah kalian kerjakan dari kelompoknya masing-masing. Ini adalah kelompok 3. Kelompok 3 bagaimana? Apakah rapi? Benar urut-urutannya? Benar. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kemudian untuk kelompok 2. Kelompok 2. Rapi apa tidak ini? Rapi. Urut apa tidak untuk materinya? Dari qalqalah sampai macam-macam qalqalah? Urut. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian kelompok 1. Kelompok 1.
sudah belajar tentang kol-kola. Nah, untuk apresiasinya, karena kelompoknya sudah bekerja dengan baik mengerjakan tugasnya, anak-anak memang anak-anak yang pintar dan anak-anak yang hebat. Tepuk tangan untuk semuanya. Selanjutnya, di sini kalian akan diberi tugas LKPD. LKPD-nya yaitu nanti kalian diberi lembar tugas untuk mengerjakan soal yang sudah ditulis di dalam lembar LKPD. Yang alatnya disiapkan dulu, tulisnya yang belum diambil dulu. Nanti dibagi satu-satu untuk lembarnya dan dikerjakan. Ya, dikerjakan. Ya, dikerjakan sampai soalnya ini. Nama ya. Dikerjakan ya. Nah, dibacakan dan bacanya. Masing-masing sudah mendapatkan lembar LKPD, silahkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, dikumpulkan untuk lembar soalnya. Untuk lembar tugas tes tertulis untuk kalian ada 5 soal. Pertanyaan yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang kol-kola? Apa kol-kola itu? Memantul atau pantulan. Yang kedua, sebutkan huruf kol-kola. Huruf kol-kola? Sebutkan macam-macam kol-kola. 1,
biasanya kebanyakan huruf kolonnya di mana? Di tengah kalimat. Ya, di tengah kalimat. Baik, untuk hari ini lembar tertulisnya sebagian besar sudah banyak yang betul. Selanjutnya, silahkan nanti dipanggil satu persatu untuk maju menghafalkan huruf qalqalah. Yang sudah siap silahkan maju ke depan. Mbak Aisyah siap? Silahkan. Yuk. Mbak Aisyah. Qalqalah ada 5. Ba, sin, dal, to, to. Ya, betul. Silahkan kembali ke tempat. Selanjutnya, yang siap silahkan maju. Mbak Agustina, silahkan. Huruf qalqalah ada 5. Ba, sin, dal, to, to. Makasih. Kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk Mbak Tina. Lanjutkan. Mbak Anindia Nada, silahkan. Ya, betul sekali. Silakan duduk. Tepuk tangan buat Mbak Nada. Mas Barik. Mas Barik. Huruf qalqalah ada 5. Ba, sin, dal, to, to. Bagus untuk Mas Barik. Tepuk tangan. Selanjutnya Mbak Fadila. Mbak Fadila, silakan maju. Bantu ya Mbak ya. Ayo. Ya, pintar. Satu untuk Mbak Dela. Mbak Fatia. Fatia Kamila. Ayo maju ke depan. Menghafal huruf qalqalah. Oke, pintar. Tepuk tangan. Mas Gofur, silakan maju. Yang keras. Ya, pintar banget untuk Mas Gofur. Selanjutnya Mas Hafiz Cahya. Pintar. Satu tuh Mbak, Mas Hafiz. Mbak, selanjutnya Mbak Inaya. Ayo Mbak Inaya. Mbak Inaya di Pervalia. Ya, pintar. Tepuk tangan. Selanjutnya Mbak Kanaya Adira. Pintar. Tepuk tangan. Mbak Kanaya. Selanjutnya Mbak Lavina Nahda dari Banten. Ya, 100 untuk Mbak Nahda. Tepuk tangan. Mbak Nabila Ayana Zahira. Pintar. Silakan balik ke tempat. Tepuk tangan buat Mbak Zahira. Kemudian selanjutnya Mbak Nadia Gita Azhara. Silakan untuk maju lagi. Ya, pintar. Bagus buat Mbak Nadia kita. Tepuk tangan.
pilih huruf qalqalah ada 5, sebutkan. Kelompok juga, ayo. Ba, jim, dal, ra, qa. Bagus. Kelompok 3, silakan menghafal huruf qalqalah. Ba, jim, dal, ta, qa. Semuanya udah pinter dan hebat. Nah, untuk hari ini kita sudah belajar tentang apa materinya anak-anak? Qalqalah. Qalqalah. Apa qalqalah itu? Pantulan. Pantulan atau memantul. Qalqalah ada 2 macam. Qalqalah apa dan apa? Yang pertama qalqalah, Surah. yang kedua Kubra. qalqalah kubra. Terus huruf qalqalah ada berapa? Ada 5. Ada 5. Sebutkan. Ba, jim, dal, ta, qa. Ada 5. Coba. Sekarang saya mau tanya kepada kalian. Dari materi tadi, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Sudah paham? Sudah. Untuk selanjutnya, materi yang telah kalian pelajari nanti silakan dibuat untuk belajar di rumah agar kalian lebih paham. Harapannya dari materi ini kalian bisa menerapkan hukum bacaan qalqalah ketika membaca Al-Qur'an. Ya, sudah paham? Sudah paham ya? Jadi kalian harus bisa menerapkan huruf-huruf qalqalah itu ketika membaca Al-Qur'an. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang mad tabi'i. Itu ya. Marilah untuk mengakhiri kegiatan hari ini silakan berdoa. Alatnya di